Mulai 1 Mei 2022, Kantor Pusat Bala Keselamatan Internasional di Inggris mengundang para prajurit di seluruh dunia untuk membaca Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit secara bersama-sama. Kita akan fokus pada satu bab buku di setiap minggu. Kita berharap untuk saling berbagi cerita tentang transformasi dan mendengar bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita semua. Kita dipanggil untuk terlibat dalam gerakan global ini, membaca dan merenungkan, mendiskusikan buku Dipanggil Menjadi Prajurit secara pribadi, dalam kelompok kecil, atau secara bersama-sama di korps kita masing-masing. Jenderal Brian Peddle mengatakan, tindakan kita sebagai prajurit ditentukan oleh apa yang kita yakini. Oleh karena itu, kita harus meluangkan waktu untuk mempelajari panggilan kita sendiri, untuk merenungkan apa yang kita yakini dan mempertimbangkan dampak iman terhadap cara hidup kita. Mari bergabung dalam setiap minggunya bersama-sama dalam membaca buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit. Haleluya! Haleluya! Kembali bersama saya, Letnan Kolonel Sasti Lempit, dalam membaca buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit pada bab yang ketiga. Dalam bab yang ketiga ini kita akan membacanya menjadi 2 segmen, dan mari kita membaca. Saya berjanji untuk mengikuti kehendak Roh Kudus dan selalu mentaati bimbingannya di dalam hidupku, bertumbuh dalam anugerah Allah melalui ibadah, doa, pelayanan, dan pembacaan Alkitab. Dalam bab ini ada 3 hal yang akan kita pelajari. Pertama, mengapa penting untuk peka dan taat terhadap Roh Kudus? Ada banyak tantangan yang kita hadapi ketika kita mencoba untuk mendengar suara Roh Kudus. Dan yang ketiga, pentingnya disiplin kerohanian dalam pertumbuhan kekristenan. Memilih untuk menjadi seorang prajurit bala keselamatan merupakan cara menempatkan diri kita di bawah otoritas Allah dan merangkul karya Roh Kudus dalam hidup kita. Pada saat yang sama, kita mengidentifikasikan diri kita dengan bala keselamatan, memilih untuk hidup sesuai dengan prioritas-prioritas dan prakteknya. Klausa dalam perjanjian prajurit menunjukkan sifat yang dinamis dari komitmen kita. Hubungan kita dengan Allah membuat sebuah perbedaan tentang siapa diri kita dan apa yang kita lakukan. Menjadi seorang prajurit tidak secara otomatis membuat kita orang Kristen yang dewasa sebagaimana potensi yang kita miliki. Namun hal tersebut harus menandai keinginan kita untuk bertumbuh menuju kedewasaan dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-13. Keprajuritan merupakan sebuah proses, sebuah perjalanan yang menuntut keterbukaan terhadap Roh Kudus dan kehendak untuk bertumbuh sebagai murid. Ketika kita memulai perjalanan kita ini mendapati bahwa kita diberi kekuatan untuk hidup dalam cara yang layak sesuai panggilan kita. Efesus 4 ayatnya yang pertama. Dalam doktrin bala keselamatan menjelaskan kemungkinan hubungan rohani yang dekat dengan Tuhan. Ditandai dengan keterbukaan, ketaatan, dan terhubung dengan Dia. Yohanes 15 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Sebagai hasil dari hubungan ini kita menjadi lebih serupa dengan Kristus. Dan kekudusannya nyata di dalam kehidupan kita. Saya akan peka. Keselamatan hanya bisa terjadi melalui karya Roh Kudus. Doktrin 7 mengatakan, kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Namun karya Roh Kudus itu tidak saja terbatas pada momen keselamatan. Roh Kudus bekerja secara terus-menerus melalui kepekaan yang terus-menerus kepadanya dalam iman yang dewasa dan bertumbuh. Hal ini memerlukan kesadaran bahwa kita membutuhkan pertumbuhan dan kehendak untuk diubahkan
ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Ragam perjalanan hidup seseorang akan berbeda antara satu orang dengan yang lain. Namun kebanyakan akan melibatkan disiplin rohani, pengaruh orang lain, refleksi akan hidup kita dan keadaan sekitar, dan hikmat dari komunitas bala keselamatan. Pengaruh satu sama lain bisa jadi berbeda dari waktu ke waktu dalam hidup kita. Tetapi semuanya itu akan memiliki dampak penting dalam pertumbuhan Kristen. Bagaimanapun, pertumbuhan tidak akan terjadi kecuali sarana anugerah. Ini disertai oleh sensitivitas kita terhadap Roh Kudus. Saya akan taat. Keinginan untuk taat merupakan fundamental hubungan kita dengan Allah. Alkitab bercerita tentang kisah tuntunan Allah atas manusia untuk taat supaya umat Allah tetap bertumbuh. Dan ketika manusia gagal berulang-ulang untuk taat, mereka berusaha untuk menentukan nasib mereka sendiri. Allah menyediakan sebuah jalan untuk memulihkan hubungan yang putus. Namun kembali lagi mereka gagal. Dimulai dari kisah tentang penciptaan, pola ketaatan, kegagalan, dan pemulihan terjadi berulang-ulang dalam sejarah Israel. Dikisahkan dengan cara berbeda melalui pemberian hukum dalam Ulangan pasal 5, kisah para rasul, para hakim, Hakim-Hakim 2 ayat 10 sampai 19, sejarah kerajaan 1 Raja-Raja 2 ayatnya sampai ke-3, pesan para nabi Yeremia 31 ayat 1 sampai 33, puisi dalam Mazmur 119. Akhirnya pada poin kunci sejarah manusia, Allah bertindak dalam cara yang baru dan berbeda melalui Yesus. Mulai saat itu, ketaatan manusia tidak lagi berakar dalam Taurat, melalui hubungan dengan Allah yang dimungkinkan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Roma 5 sampai 8. Ketaatan ini merupakan respon bebas kita atas kasih Allah. Dijelaskan oleh Paulus sebagai persembahan yang hidup, yang merupakan karakteristik dari ibadah yang sejati. Ketaatan kita merupakan sebuah respon atas apa yang disediakan Allah bagi kita. Namun, natur alamiah manusia kita cenderung untuk menafsirkan panggilan untuk taat tersebut sebagai suatu permintaan yang tidak masuk akal, mengendalikan dan menunjukkan kuasa. Jadi kita memberontak terhadapnya. Hanya ketika kita mulai membangun hubungan dengan Allah, barulah kita melihat bahwa keinginan untuk taat adalah tanda kasih Allah kepada kita. Ketika itu terjadi, kita memilih dengan bebas untuk patuh, karena kita tahu bahwa itu akan membawa pada yang terbaik bagi kita. Terlepas dari pengetahuan ini, tidak selalu mudah untuk taat pada pimpinan Roh Kudus. Sejumlah faktor mendasari hal ini. Terkadang sulit untuk membedakan suara Roh Kudus. Roh tidak hanya berkomunikasi melalui satu cara saja, dan oleh karenanya dimungkinkan untuk melewatkan atau salah menafsirkan pesan yang mungkin datang melalui berbagai cara, termasuk penyembahan, doa, membaca Alkitab, percakapan dengan orang lain, musik atau seni, dalam kesendirian atau ketika merenung. Demikian pula terkadang sulit untuk membedakan sifat dari pesan yang kita terima, atau untuk memastikan bahwa pesan itu adalah komunikasi murni dari Roh Kudus. Adalah mungkin bagi setiap orang Kristen untuk menafsirkan kehendak, harapan dan rencana kita sendiri sebagai sebuah roh, sebagai suara roh, atau mengabaikan pimpinan roh ketika itu bukan merupakan refleksi dari keinginan atau pendapat kita. Ada sejumlah cara di mana kita bisa menguji kepekaan dan kepatuhan kita.
termasuk mempertimbangkan apakah apa yang kita yakini sebagai kepatuhan pada roh konsisten dengan keseluruhan pesan Alkitab. Apabila hal itu dikonfirmasikan oleh orang percaya lainnya, jika hal itu membawa perasaan benar, kedamaian dan sukacita, jika keadaan menunjukkan bahwa hal itu sesuai dengan dan tepat waktunya. Namun demikian, tidak satupun dari yang disebutkan tersebut menjadi jaminan. Kepatuhan kepada roh selalu berkaitan dengan kepercayaan pada iman. Kemungkinan bisa terjadi bahwa ketaatan akan roh membawa perasaan tidak nyaman dan tekanan yang membawa pada pengetahuan dan wawasan pada ranah pribadi dan juga dalam kehidupan gereja. Ketika roh bekerja dengan cara bernubuat dalam diri seseorang, kemungkinan akan menimbulkan goncangan pada status quo dan menantang legitimasi otoritas orang lain. Pada saat-saat seperti itu, sangat penting bagi kita untuk menguji kepekaan kita terhadap keseluruhan pesan Alkitab, tradisi gereja, dan menegaskan karakter orang Kristen yang dewasa yang menuntut pertanggungjawaban kita saat kita melangkah maju. Ada bahaya dalam visi yang belum teruji atau hanya mengejar agenda pribadi kita. Tetapi ada juga bahaya jika gagal mendengarkan dengan cermat roh dan menanggapinya dengan tidak sungguh-sungguh dan kurang taat. Pada akhirnya, masa depan gereja, termasuk bala keselamatan, terletak pada individu atau komunitas yang mendengarkan dan taat pada roh Tuhan. Untuk refleksi kita bersama, dalam kehidupan kita setiap hari, kiranya kita peka dan taat pada tuntunan Roh Kudus. Pelayanan kita harus kita lakukan sebagai sebuah tindakan ketaatan atas pimpinan Roh Kudus. Tuhan memberkati. Terima kasih karena telah membaca bersama dengan kami buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit. Ikuti bab 3 segmen kedua pada hari Kamis 26 Mei 2022. Tuhan Yesus memberkati.